Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah banyak yang mulai masuk, ada Irlia juga, ada Iradwi, semuanya ya di sini ya. Pipit, alhamdulillah Isti, Kumaha Damang Sadayana ya. Mudah-mudahan sing daramang ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat penghasilan yang mungkin hari gini tuh nggak semua orang bisa menikmatinya ya. Terus juga untuk sholawat dan salam kepada kita serahkan pada Rasulullah SAW karena dengan si sayangnya, kesabaran dan perjuangannya maka kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam gitu. Untuk kali ini kita akan mengadakan kajian dengan judul menjaga imun di saat pandemi, kiat menjaga imun di saat pandemi yang akan disampaikan oleh Dr. Arifianto SPA atau yang kita kenal dengan Dr. Akin. Beliau sekarang praktek di RSUD Pasar Rebo dan banyak emang udah orang yang sesuai dengan background-nya gitu ya. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana sih kiat menjaga imun di saat pandemi, karena kita tahu sendirilah yang namanya saat sekarang kan nggak cuma mental aja gitu, nggak cuma fisik aja, tapi mental juga benar-benar ngaruh gitu kan dengan segala macam paranoid berita-berita dari mulai yang terlalu peduli sampai yang terlalu abai gitu ya. Jadi kan menyebalkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik kita. Oleh karena itu kita dengarkan bersama-sama kajian dari Dr. Arifianto. Mangga, Dr. Apin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di sini setelah mungkin sekian lama. Saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih buat Bapak Guna yang senantiasa menjaga silaturahim dengan kita semua dan menginisiasi acara pagi ini, Bapak Setiawan Aji Soekarno yang sudah mendahului kajian menjadi pelopor kajian kemarin, Ibu Arti yang sudah menjadi moderator pagi ini. Nama saya Apin, saya dari ini kebanyakan kelas 26 ya? Ya. Enggak juga. Campur-campur lah, campur-campur. Ya. Ini ada Pak Santo dan Pak Susanto, Ibu Mirna 1, Mirna 2. Ya, mungkin biar acara pagi ini ada sesuatunya. Apalagi kita sama-sama sedang merasakan di 10 hari terakhir ya. Alhamdulillah kita bisa melalui malam ke-27 ya. Malam ke-27 mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Lailatul Qadarnya dan ya ini Ramadan yang pastinya berbeda dengan Ramadan yang pernah kita lalui sebelumnya di masa pandemi kali ini. Jadi karena waktu saya terbatas dan saya tuh orangnya kalau nggak diingetin bisa kasihkan ngomong, saya akan dengan tema yang diminta ya. Saya ingin bagi apa yang saya ketahui itu mengenai akan bisa dikasih tema nih, kiat menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Nah, ya bisa lihat ya di sini mungkin ada 3 hal yang akan saya coba bahas dalam waktu sekitar 15 menit ke depan. Karena temanya spesifik yaitu mengenai pandemi, kita pasti semua udah tahu namanya virus. Jadi COVID itu nama penyakitnya.
singkatan dari coronavirus disease 2019. Nama virusnya itu namanya SARS-CoV-2. Sebelumnya namanya virusnya nCoV, novel coronavirus. Tapi prinsipnya adalah di sini kita akan mengenal makhluk Allah yang namanya virus. Jadi ternyata nih kita sebagai manusia yang Allah sudah tegaskan sebagai khalifah di muka bumi dengan jumlah yang ada saat ini yang istilahnya menguasai seluruh permukaan bumi, bahkan kerusakan-kerusakan pun berasal dari umat manusia, tapi ternyata ada satu kelompok lagi yang jumlahnya jauh lebih banyak dan itu bisa menguasai daerah-daerah yang tidak bisa dikuasai oleh manusia, yaitu yang namanya mikroorganisme atau kuman. Dan kuman yang kita bahas kali ini adalah disebut sebagai virus gitu. Jadi nanti ada virus, ada bakteri. Nah, virus ini yang membuat sakit COVID-19 ini punya satu karakteristik, yaitu dia terutama menyerang masuknya lewat saluran napas, yaitu melalui paru-paru. Saya nggak akan bahas detail seperti apa, pasti teman-teman semua sudah baca hampir tiap hari kan, dengar laporan kasus, terus pasti pernah baca di internet atau di TV hampir setiap hari dipaparkan, atau mungkin di YouTube. Nah, gampangnya adalah ini kan penyakitnya karena infeksi virus. Nah, virus itu dalam kedokteran itu prinsipnya ada pengobatan ya. Pengobatan itu ada dua. Ada yang namanya terapi yang sifatnya definitif, dia benar-benar ngobatin sumbernya apa, dan ada yang namanya terapi sifatnya suportif. Jadi ketika suatu penyakit itu menimbulkan berbagai gejala, maka ada pengobatan-pengobatan yang tidak sekedar mengobati sumbernya, penyebabnya, tapi juga mengobati gejala-gejala yang muncul. Nah, kalau ditanya, sudah ada belum obatnya untuk si COVID-19 ini? Jawabannya belum ada. Kenapa? Karena akibat virus, antivirus yang spesifik untuk COVID-19 masih belum disimpulkan ada. Kalaupun ada penelitian-penelitiannya, misalnya antivirus yang namanya remdesivir misalnya, itu masih dalam uji klinis yang belum disimpulkan final bisa menyembuhkan. Kalau teman-teman pernah dengar ada chloroquine atau ada terapi plasma atau pernah dengar namanya imunoglobulin, itu semua sebenarnya sifatnya hanyalah suportif atau hanya penunjang saja. Nah, bagaimana dengan vaksinnya? Dan selain terapi mengobati kan juga ada namanya pencegahan. Dan ini nanti kan banyak terkait dengan bahasan mengenai sistem imun. Jadi kalau misalnya sudah keburu sakit ya diobatin. Tapi kita nggak ingin agar orang-orang yang sehat itu tidak menjadi sakit. Maka harus ada upaya pencegahan yang namanya salah satunya dari vaksin yang saat ini memang sudah diketahui sejak sekitar 200 tahun terakhir punya keberhasilan yang cukup baik. Dan lagi-lagi sayangnya karena ini penyakit yang sangat baru, ya mungkin kalau dihitung baru sekitar 6 bulan ya. Baru 6 bulan ini teridentifikasi, jadi vaksinnya masih belum ada gitu. Masih ada sekitar sampai awal Mei itu sudah sekitar 100-an, kurang dari 110 pusat penelitian di seluruh dunia yang berlomba-lomba untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, tapi masih belum ada satupun yang menyimpulkan mereka berhasil. Kalau pernah berita satu pusat penelitian menyatakan itu berhasil atau bagus, pusat penelitian lain menunjukkan ada terbentuk kekebalan, itu sebenarnya baru tahap penelitian awal saja, karena uji klinis vaksin itu sangat panjang dan kalau kita dengar berita gembira itu ya sebenarnya itu masih awal saja. Nah, ini perannya seperti apa? Kita punya tentara, punya sistem imun yang akan mengalahkan apapun yang berusaha untuk merusak tubuh kita. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada virus, ada bakteri. Ini adalah benda asing yang sebenarnya harusnya tidak ada di dalam tubuh. Untuk sebagian, tapi sebagian lagi memang ada. Kalau virus itu harusnya nggak ada di tubuh kita, karena virus itu memang kebanyakan buat sakit. Tapi kalau bakteri, ternyata diketahui bisa jadi lebih banyak jumlah bakteri baik di tubuh kita dibandingkan dengan jumlah sel. Nah, tapi untuk virus ini, karena dia benda asing masuk ke tubuh, maka tubuh seringkali akan merespon untuk membuang si virus itu dengan mengaktifkan yang namanya sistem imun atau sistem kekebalan tubuh. Dan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu isinya itu adalah sistem imun kita. Kulit kita itu sebenarnya bagian dari sistem kita.
Kemudian upil itu juga sebenarnya bagian dari sistem imun. Kotoran telinga pun itu juga sebenarnya bagian dari sistem imun. Termasuk asam lambung pun juga bagian dari sistem imun. Nah, kita saat ini berada di tengah pandemi, yaitu penyakit yang mendunia, dan juga ya Allah mengadakan kita pandemi ini saat ini di tengah-tengah di bulan Ramadan. Makanya tadi kita nggak pernah kan seumur di sini kan udah generasi 40 ya, kita udah masuk usia 40 tahun, itu seumur umur pasti nggak pernah tuh ngalamin Ramadan seperti ini. Ketika nggak ada sholat tarawih berjamaah di masjid, ketika kita biasanya 10 hari terakhir banyak berdiam diri di masjid, tapi ini nggak bisa gitu kan. Nah, apakah ini ada kaitannya? Jadi tadi dosen moderator Bu Arti sudah menyampaikan bahwa ya kita tidak hanya sekedar berpikir untuk masalah kesehatan fisik, tapi juga kesehatan psikis, kesehatan pikiran. Mungkin yang stres nggak cuma anak-anak, ya anak stres nggak bisa keluar rumah gitu, pengen balik ke sekolah, tiap minggu pergi ke mall, tiba-tiba nggak bisa ke mall gitu kan. Tapi mungkin lebih lagi, ditambah lagi tadi Arti sudah mengingatkan nggak semua orang seberuntung kita gitu, masih banyak yang mungkin harus kehilangan pekerjaannya. Nah, ini semua kan pasti akan berpengaruh ke sistem imun kita. Nah, pertanyaan apakah puasa Ramadan ketika orang yang tidak makan, kemudian apalagi kita masih beruntung berada di negara tropis ya. Gimana kalau mereka yang musim panas saat ini, yang bisa jadi ada yang sampai hampir 20 jam gitu mengalami puasanya. Sudah banyak penelitian yang menghubungkan antara faktor sistem kekebalan tubuh itu turun pada saat puasa Ramadan. Ada banyak jurnal, kalau saya juga sama sih, tinggal ketik di Google, nanti kan muncul sendiri kata-katanya adalah, kita kalau lebih detail akan menemukan bahwa puasa Ramadan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas. Tapi secara umum, kalau dalam ilmu setelah itu tetap harus ada referensi. Sama seperti kalau kita bicara masalah dalil kan, ada yang levelnya misalnya kalau hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan mungkin ada yang sampai dhaif dan palsu gitu. Begitu juga kalau bicara mengenai literatur dalam ilmu kedokteran. Kalau kita baca literatur yang paling tinggi, misalnya ada yang namanya meta-analisis. Mungkin di sini teman-teman yang background-nya di luar kedokteran juga mungkin sama ya, pasti kan sama-sama kalau apalagi di sini banyak yang berprofesi sebagai akademisi kan, itu kan nanti akan tahu tuh level-levelnya, ada yang pasti ada penelitian mengenai uji acak ganda kan, placebo control trial, itu kan levelnya mungkin setara dengan hadis hasan kalau bisa dianalogikan. Kemudian ada yang systematic review atau meta analisis yang paling tinggi. Nah di sini kalau kita membaca sebenarnya yang level penelitian tinggi itu adalah minimal puasa Ramadan itu tidak menekan sistem imun. Kalaupun memang tidak meningkatkan, tapi minimal dia tidak membuat orang jadi lebih mudah. Dan semua orang ternyata bisa berpuasa. Orang yang sakit diabetes, orang bisa pun sampai di sini, itulah ya kita ternyata kita percaya dalil terlebih dahulu, kemudian kalau menghubungkan dengan ilmu pengetahuan itu tidak ada yang bertentangan. Ibu tidak ternyata kita tahu ya di sini yang pernah hamil bisa cerita ya, terutama pada trimester di sini disebut trimester kedua itu nggak ada masalah bagi ibu hamil untuk berpuasa, dan bahkan ke janinnya pun nggak ada masalah gitu. Ini bukti penelitian Sherina. Pada orang yang sakit jantung nggak ada masalah, pada orang yang asma pun juga nggak ada masalah, dan orang yang schizofren atau orang yang punya
Maaf, barusan sempat hilang ya. Saya mulai lagi. Lagi bahwa intinya puasa itu membuat sistem imun kita makin turun. Nah, sekarang gimana nih? Bagaimana cara imunitas tubuh kita pada saat pandemi? Nah, kita sudah tahu kondisi Ramadan berpuasa nggak menakutkan, ditambah lagi kita kan lewat dari ada ya. Ya udah ngaji dulu apa sih? Maaf tadi saya kehilangan sinyal jadi saya harus cari tempat lain. Ya jadi kita sudah paham ya bahwa di sini kita banyak yang bekerja dari rumah, maka harusnya dengan kita punya waktu cukup untuk istirahat. Dan umumnya istirahat selama 6-8 jam sehari itu dikatakan cukup sebagai upaya untuk menjaga kekebalan tubuh kita. Dan harusnya dengan banyak di rumah membuat kita nggak banyak jajan di luar, dan itu membuat kita lebih terjaga agar tidak mudah sakit gitu kan. Apalagi saya nggak tahu nih teman-teman sudah berapa ya banyak yang lingkar perutnya makin bertambah di masa pandemi di rumah ini. Dan untuk terkait vitamin, orang dewasa itu yang seringkali dihubungkan saat ini dengan kekebalan tubuh yang membaik itu adalah untuk kadar vitamin D. Jadi pada orang dewasa suplemen dikatakan membantu, tapi kalau pada anak-anak belum ada penelitian yang jelas. Jadi kalau kita kembali perhatikan bahwa kita tahu tidak ada penyakit tuh yang tidak ada obatnya kan. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Nah, untuk kondisi sistem imun ini yang berkaitan dengan yang namanya pencegahan gitu kan. Di sini kita pernah mendengarkan hadis misalnya man tasobbaha bisa ba'id tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yauma sumun wala. Barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Memang di sini hadisnya spesifik ya untuk mengenai manfaat khasiat dari 7 butir kurma ajwa untuk mencegah racun maupun sihir. Mungkin kalau kita berpikir dengan logika, ini apa hubungannya gitu kan? Ya tadi kan kita harus mendahului untuk mempercayai dalil. Setelah itu mungkin baru kita mencari bukti ilmiahnya. Seringkali akan seperti itu. Tapi kalau kita tarik lebih luas lagi, kita coba generalisir, ini adalah satu bukti bahwa Islam itu agama yang sangat memperhatikan yang namanya konsep pencegahan. Salah satunya tadi kan, kita tahu dengan cara upaya tertentu, maka itu akan ada dampaknya untuk tidak terkena sesuatu. Dan ini dalil ini banyak digunakan oleh para ahli secara umum. Islam itu apapun yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita, untuk mencegah sakit, mencegah sihir, mencegah racun, itu akan dilakukan. Tidak sekedar apa yang tertulis dalam dalil atau disebutkan oleh Rasulullah atau dalam Al-Quran, tapi juga berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang sudah ada saat ini. Dan kita bersyukur pada pagi ini bisa menjalankan sholat subuh walaupun di rumah gitu kan, bersama keluarga berjamaah, dan ini bagian rangkaian dari Qiyamul Lail kita, dan ternyata sholat subuh pun itu juga adalah salah satu upaya yang memiliki manfaat untuk mencegah penyakit sebenarnya.
Kenapa di sini dikatakan bahwa fahuwa fi zimmatillah, maka ia berada dalam jaminan Allah gitu. Jaminan Allah itu kan sangat luas, tidak terkait pada mungkin sekedar penjagaan dari orang jahat mungkin atau penjagaan dari perbuatan maksiat, tapi juga termasuk penjagaan dari hal-hal yang mungkin bisa menyakiti tubuh kita dalam arti membuat sakit. Itulah juga mungkin kalau saya yakin kita semua merutinkan membaca zikir pagi misalnya, ada satu doa yaitu kan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Itu kan juga ternyata diulang di pagi dan petang hari sebagai salah satu upaya untuk menjaga agar senantiasa tubuh kita dalam keadaan sehat fisiknya, sehat pendengarannya, sehat penglihatannya. Itu mungkin yang saya ingin bagikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga amal ibadah kita Allah terima khususnya di 10 hari terakhir ini, dan Allah sampaikan kita sampai penghujung Ramadan yang ini lebarannya hari apa nih? Hari Sabtu apa hari Ahad? Tinggal 3 atau 4 hari lagi ya. 1 Syawal ya, betul. Ya. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya. Baik, terima kasih banyak buat Dokter Apin atas sharingnya. Sini saya mau kasih sesi pertanyaan nih. Ini masih lanjut ya? Sorry. Gimana? Masih. Masih. Oke. Sip. Dokter Apin udah selesai atau? Udah. Tadi ternyata pas koneksinya hilang, screen share juga hilang. Jadi saya baru nggak kalau screen share hilang. Tapi ya nggak apa-apa. Ya lanjut. Oke, baik. Jadi ini saya buka sesi pertanyaan kepada 3 orang pertanyaan pertama. Dipersilahkan. Siapa yang mau nanya duluan? Enggak. Mau nanya, boleh? Junior bukan? Iya Junior. Ya, mangga Teh Junior. Ini Dok, saya tuh mau nanya kalau orang yang punya penyakit autoimun itu kan dia misalkan dia minum obat yang steroid itu ya, yang justru menurunkan imunitas tubuhnya dia ya setiap hari gitu kan. Berarti kan imunitasnya dia berkurang tuh atau emang turun gitu, sengaja diturunin. Nah, itu gimana terhadap maksudnya dia kan dengan imunitas yang emang udah lemah gitu ya, terus menghadapi situasi seperti ini, apa bagusnya gimana ya gitu, buat saran buat orang-orang yang autoimun dan minum obat itu bagaimana gitu? Ya, boleh tahu nggak sakit autoimunnya apa? Misalnya ya kalau yang paling parah misalnya lupus gitu ya. Ya, oke. Ya, ternyata kan penyakit itu kalau bisa dibilang ada 2 ya, ada penyakit karena infeksi, karena kuman yang masuk. Yang kita bahas kali ini kan pandemi ini kan terkait sama kuman ya, karena virus gitu. Tapi ada juga namanya penyakit non-infeksi selain karena kuman. Itu macam-macam, ada penyakit yang namanya penyakit metabolik seperti diabetes, penyakit keganasan seperti kanker, dan ada salah satu penyakit autoimun. Yaitu ketika tanpa diketahui secara pasti ternyata sistem kekebalan tubuh kita itu menyerang diri kita sendiri. Misalnya ada virus masuk, harusnya tubuh kita tuh hanya merespon dengan menyerang si virus itu saja, sehingga virus itu bisa mati dan kemudian musnah dan kita kembali sehat. Tapi karena sistem imun itu berlebihan, yang diserang nggak cuma sekedar virusnya saja, tapi juga menimbulkan kerusakan di banyak organ. Misalnya menimbulkan kerusakan di sel-sel ginjal misalnya. Karena orang yang sakit autoimun seperti lupus misalnya, itu kan salah satu yang paling ditakutkan kalau dia kena ke organ ginjal ya. Nah, orang-orang ini kemudian dunia kedokteran sebenarnya kalau saya bilang untuk penyakit, kan tadi saya sempat bilang di awal, obat itu ada 2. Kalau dalam dunia kedokteran ada pengobatan yang definitif, jadi mengobatin sumbernya, penyebabnya, dan ada pengobatan yang suportif, mengobati keluhan-keluhan yang muncul selain yang dari si penyakit tadi. Kalau sakitnya gara-gara kuman, virus, kasih antivirus, bakteri, kasih antibiotik. Ada gejala lain misalnya ada demamnya, ada mual muntahnya, nanti kita bisa mengobati dengan menambahkan beberapa obat untuk mengurangi gejala tadi. Nah, untuk autoimun itu
ini masih sebenarnya gimana ya? Ini penyakit yang kalau saya bilang pengobatan definitifnya atau pengobatan untuk mengobatin sebenarnya itu nggak ada gitu. Karena kan sebenarnya adalah tubuh menyerang dirinya sendiri. Kita kan nggak mungkin mematikan sistem imun, matikan tubuh kan nggak juga. Maka kemudian dilakukan adalah dengan memberikan obat-obatan yang menekan sistem imun tadi. Artinya apa? Di satu sisi dia ingin menekan sistem imun supaya kita tidak mengalami gejala-gejala tidak nyaman akibat sistem imun kita yang tertekan tadi. Tapi di sisi lain dia juga bisa membuat efek lainnya adalah ketika ada kuman masuk, ada virus masuk, ada bakteri masuk, gara-gara ditekan sistem imun kita juga bisa jadi lebih mudah sakit. Jadi artinya mencoba untuk mengobati satu penyakit, tapi ternyata bisa berpotensi mendatangkan penyakit yang lainnya. Sehingga dalam hal ini, dalam kedokteran itu nggak ada yang 100%. Jadi itu ada yang namanya risk atau manfaat, mudarat versus benefit atau manfaat. Akhirnya ketika mengobati satu penyakit seperti autoimun ini tadi, ada dihitung-hitung, ditimbang-timbang. Banyakkan risknya atau banyakkan benefitnya, banyakkan mudarat atau banyakkan manfaatnya. Kalau banyakkan manfaatnya, akhirnya diberikanlah si pengobatan yang menekan sistem imun tadi, misalnya dikasih steroid, dikasih imunosupresan, karena benefitnya lebih banyak, supaya orang ini lebih nyaman, tidak sampai mengalami gagal ginjal misalnya akibat lupus, tidak mengalami kelainan di jantung akibat lupus. Meskipun ada risknya, ada mudaratnya, yaitu kalau dia sakit kemasukan virus tertentu, influenza misalnya, dia lebih mudah terkena. Itu gampangnya. Semoga saya menjawab pertanyaannya ya. Jadi ya, tapi kalau misalnya ternyata nauzubillah risknya lebih gede, diobatin malah efek samping lebih berat. Kan banyak yang mengalami efek samping steroid ya, sampai kemudian mengalami wajahnya bengkak dan lain-lain, atau tensi malah tinggi, naik tinggi, bahkan bisa menimbulkan kelainan di otak misalnya, atau bahkan stroke, maka bisa jadi pengobatannya akan dihentikan dulu. Jadi ini ini penyakitnya memang nggak enak, si autoimun tadi, karena kayak buah si malakama, kalau diobatin ada masalah lain, kalau nggak diobatin juga bisa menimbulkan kematian. Itu mungkin jawaban saya nggak bisa tegas, karena penyakitnya memang susah sekali. Autoimun itu penyakit yang ya kami tuh seringkali sedih kalau harus menghadapinya. Itu ya Jun ya, semoga jelas ya Jun. Iya dok, makasih dok. Baik, terima kasih banyak dokter. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau ngasih pertanyaan? Dok, boleh nanya dok? Mangga. Rino, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, Dok Apin kan dokter anak nih. Ya. Ya kan, selama ini, selama pandemi ini, apakah ada pasien yang memang anak-anak itu banyak atau enggak dok? Terus kemudian ada wacana nih katanya di awal Juni ini sekolah akan masuk kembali gitu kan. Ya. Terus terang saya punya anak masih kelas 6 sama kelas 2 SD gitu kan. Anak kecil itu kan sangat susah ya kalau untuk pakai masker dan sebagainya gitu kan. Cara mengatasinya supaya terhindar dari ini seperti apa ya dok ya? Karena kan ada yang bilang kalau anak kecil itu bisa carrier ke neneknya, ke kakeknya yang ada di rumah dan sebagainya. Itu cara mengatasi dan mengantisipasinya seperti apa ya dok ya? Mungkin itu aja dok. Sedikit dok. Terima kasih No, pertanyaan No. Jadi di masa pandemi ini kan orang tua pun juga demikian khawatir ya kalau harus bawa anaknya keluar rumah. Makanya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri itu sudah mengeluarkan panduan. Intinya kalau pergi ke dokter itu hanya kalau benar-benar perlu aja, hanya kalau kondisi kedaruratan saja. Yang kan anak-anak ya, ibu-ibu yang kontrol hamil pun yang mungkin dulu kalau nggak pandemi itu tiap bulan maunya di USG, sekarang gara-gara pandemi mungkin benar-benar seperlunya lah 3 bulan sekali atau bahkan ketika sudah menjelang persalinan. Penyakit anak itu masih banyak yang tetap ketemu kami, tapi memang biasanya sih yang hanya pengobatan rutin, misalnya yang sakit epilepsi meneruskan pengobatannya, yang sakit tuberkulosis meneruskan pengobatan, jadi lebih karena yang meneruskan pengobatan atau pada kondisi darurat saja. Nah, dan ini salah satu cara kenapa supaya rumah sakit itu nggak penuh dan rumah sakit pun sebisa mungkin memisahkan antara anak yang ada gejala saluran napas sama yang nggak ada gejala saluran napas, karena jangan sampai anak datang mau imunisasi dicampur sama anak yang sakit. Itu yang kami hadapi di lapangan sehari-hari saat ini. Tentang sekolah, ya ini pertanyaan paling susah sebenarnya, karena saya pun juga mengalami hal yang sama gitu kan. Ya
kurang lebih anak-anak kita mungkin di sini ada yang udah SMA gitu ya, ada yang masih udah SMP, ada yang masih SD atau masih playgroup, terutama buat anak-anak yang masih SD dan masih TK playgroup itu kita mungkin baca nih beberapa artikel di mana tuh di Inggris apa di Prancis gitu kan, begitu atau di Australia, Prancis ya, begitu sekolah. Nah, tuh dua negara itu begitu masuk ternyata langsung dikabari ada yang sakit, ada yang terkenal lah gitu, walaupun nggak sakit. Anak-anak itu uniknya adalah lebih dari 80%, bahkan mungkin hampir 90% lebih itu kalaupun punya virus COVID ini, SARS-CoV ini nggak sampai sakit. Tapi mereka bisa menularkan ke orang-orang yang lainnya kalau mereka punya virus itu di badannya. Akhirnya kalau saya sempat di grup orang tua murid itu kayaknya udah ada semacam wacana kalaupun seandainya nanti ada aturan Juli sekolah masuk, kayaknya bakal banyak dari kami yang nggak akan masukin anak-anak ke sekolah. Dan itu satu orang memprovokasi dalam tanda kutip di grup tuh pasti orang tua lain juga akan ikutan sama. Ya bener gitu loh, mau pakai cara gimana pun juga anak-anak masih belum ngerti gitu kan. Physical distancing, walaupun katakanlah sekolahnya sekolah swasta yang bagus, semua di depan tuh security pakai termometer, kemudian harus cuci tangan. Anak kecil mana kalau hidungnya gatel aja, masa nggak mungkin anak kecil masker dibuka ngupil gitu kan, nggak mungkin dong. Terus ngupil terus ya meperin ke baju, terus temennya datang nyolek-nyolek, kan itu hal yang tidak bisa dihindarkan. Jadi kayaknya nih ya, kalau boleh jujur, ya kita belum siap ini bulan atau ajaran baru Juli itu untuk ini. Di sini yang dosen juga saya yakin ya, mahasiswanya juga yakin tuh memasukin mahasiswanya di bulan Juli. Saya nggak yakin. Gitu. Berat dong. Malah lebih bahaya lagi kan, orang dewasa itu mereka kumannya banyak, menularkan dan lebih mudah sakit gitu. Dosennya udah pada tua juga, Dok. Iya. Betul, dosennya juga sama ya. Udah pada tua. 50 tahun ke atas banyak kayak kita. Yang di atas 60 tuh di tempat kami udah nggak boleh masuk gitu loh. Mereka udah bosan juga, udah stres juga yang tua-tua. Tiap hari saya ngajar udah 2 bulan nggak ngajar sama sekali. Jadi kayaknya sih saya nggak tahu nih, mungkin paling cepat bulan ya mungkin semester berikutnya nih, awal 2021 jangan-jangan kita baru siap untuk mulai sekolah. Itu mungkin sampai September tuh. Ya kita berdoa, kita hanya bisa berdoa, dan mungkin puncaknya nanti nih, ujian terbesar kita adalah pada saat Lebaran. Lebaran kita bakal benar-benar pergerakan orang, dan itu mungkin Lebarannya plus 1 bulan lah. Kita karena sampai sebulan sesudah Lebaran apa yang terjadi dengan pergerakan massa di luar itu mungkin akan jadi satu puncak, dan mungkin akan terlihat dalam 2 bulan sesudah Lebaran. Setelah itu mungkin baru kita bisa prediksi kira-kira kapan anak-anak tuh bisa sekolah dan atau orang bisa kembali bekerja dengan aman. Itu mungkin. Baik. Terima kasih Kang Rino. Kumaha? Udah. Nuhun, Bu Arti. Nuhun, Dok. Baik. Sami-sami. Ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya masih ada ini satu yang mau nanya. Mau nanya dong. Teh Alia Maharani Anugelis. Mangga Teh Alia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Salam. Mau nanya, Dok, kan salah satu ikhtiarnya kalau saya gitu suka minum kayak rebusan jahe, kunyit gitu ya, atau empon-empon gitu. Nah, kalau misalnya untuk anak umur 2 tahun, di bawah 3 tahun, itu disarankan boleh nggak sih, Dok? Kan kadang-kadang suka ikut minum ya, kalau misalnya dia minum tiap hari gitu, rebusan jahe, kunyit, campur cengkeh gitu, kalau anak-anak boleh nggak, Dok? Kalau ditanya boleh sih, jawabnya boleh-boleh aja. Tapi apakah itu terbukti katakanlah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita? Kan gini, kalau dalam kedokteran itu sesuatu itu harus terukur, jadi ada bukti kuantitatifnya. Kalau secara kuantitatifnya mungkin nggak ada karena belum diteliti gitu kan. Tapi secara kualitatif mungkin bisa jadi ada gitu. Jadi kalau anaknya suka sih silakan aja gitu. Kalau saya perhatikan lebih ke arah satu itu kan cairan lah ya, minum. Banyak minum kan mengurangi risiko dehidrasi. Yang kedua adalah sugesti itu penting sepertinya. Kadang-kadang termasuk suplemen bagi orang dewasa. Kenapa pada orang dewasa itu suplemen sepertinya manfaatnya lebih banyak dibandingkan pada anak-anak? Mungkin karena orang dewasa itu tersugesti bener kalau minum
apa tadi jambu-jambu tadi atau rempah-rempah atau suplemen tuh mereka lebih berpikir positif sehingga daya tahan tubuhnya lebih bagus. Anak-anak saya nggak tahu apakah hal serupa terjadi, tapi kalau mau minum silakan, nggak minum juga nggak apa-apa gitu. Itu jawaban umumnya. Mohon maaf kalau nggak memuaskan. Oh iya, nggak, soalnya pernah baca juga kalau misalnya minum rebusan kunyit itu buat anak itu efeknya itu salah satunya jadi menghambat pertumbuhan gitu dok. Jadi dia kurang menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh dari makanan tuh jadi kurang terserap gitu karena dia suka minum rebusan kunyit salah satunya gitu. Itu betul nggak ya dok ya? Nggak. Saya belum pernah baca sih sebenarnya. Saya harus baca lagi nih kalau emang bener ada pendapat seperti itu. Tapi umumnya kalau mungkin nanti tolong bagi sama saya deh bacaannya. Tapi saya belum pernah dengar tuh kalau rebusan kunyit bisa menghambat. Dan emang anak-anak suka ya minum rebusan kunyit ya? Kenapa? Suka anak-anak minum kayak gitu-gitu. Ya kebetulan anakku suka gitu, tapi aku agak khawatir gitu. Jadi kalau aku minum dia suka minta gitu. Ya sepertinya sih nggak apa-apa. Kan kalau masalah pertumbuhan itu dibuktikan dengan di buku itu kan, buku KIA-nya itu kan di kurvanya. Kalau anaknya tumbuhnya ngikutin garisnya ya berarti anaknya tumbuh. Gampangnya sih seperti itu. Oh iya. Ya, nuhun dok. Sami. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ini mau sampai jam berapa dokter? Satu lagi. Boleh, mangga. Hebat, boleh sampai siang. Sampai udah live semua ya gue ya. Sampai udah live tinggal guna doang gitu baru berhenti ya. Sampai beduk kalau bisa. Beduk lahar. Tanya dong. Tanya gue dulu kan. Ya, silakan Cicu. Ya, kalau aku belum nanya. Enggak, kamu nanya nih. Kan sistem, nggak tahu nih ya, sistem imun itu kan meningkat karena kita banyak expose sama kuman, bakteri. Nah, tolong benerin ya anak IPS nih ya. Kuman sama bakteri karena kita berhubungan dengan mereka, akhirnya imun kita jadi naik gitu. Nah sekarang kan selama hampir mau 3 bulan lah ya, di udah 2,5 bulan, mau 3 bulan, kita tuh steril banget gitu loh, ada di rumah. Nah begitu kita nanti kembali, itu ada efeknya nggak sih? Justru kita harus kayak apa ya, siap-siap bahwa sebenarnya imun kita lagi rendah karena selama ini kita selalu steril. Terus pas keluar kita ketemu lagi sama bakteri kuman yang macam-macam itu. Nah itu mohon penjelasannya. Ini pertanyaan, bagus banget nih, kritis ke pertanyaannya mengenai ya benar sekali bahwa kita tuh ada istilahnya trained immunity, jadi imunitas yang terlatih. Kalau banyak dilatih dengan diekspos banyak kuman itu ya otomatis. Tapi nggak kemudian kita harus memaparkan secara alami dengan kuman ya, karena kan orang kena kuman itu ada 2 kemungkinan. Dia kena, dia sakit, dia kena, karena daya tahan tubuhnya bagus, dia nggak sakit, bahkan mungkin dia punya kekebalan spesifik terhadap si kuman tadi. Nah, pada kondisi seperti ini, tadi kan saya sempat bahas tuh di awal, ada yang namanya benefit sama risk, manfaat sama mudarat. Dalam kondisi seperti ini tentunya benefitnya jauh lebih tinggi untuk tetap berada di rumah saja, nggak terekspos kuman. Katakanlah walaupun dengan risk bisa jadi akan mengurangi latihan tubuh kita, train immunity kita mungkin akan berkurang. Nah, apa yang terjadi ketika nanti kita sudah kembali ke rutinitas biasa menghadapi banyak kuman? Mudahnya adalah kalau untuk orang dewasa itu harusnya sih nggak banyak berpengaruh ya. Kenapa? Karena orang dewasa itu kan sudah puluhan tahun dilatih imunitasnya dan sudah matur, sudah mature, sudah dewasa, sudah matang. Nggak seperti anak-anak yang masih dalam proses perkembangan sistem imun. Makanya kan vaksin itu banyak diberikan pada anak-anak karena mereka tadi dibantu untuk mendapatkan kekebalan. Jadi harusnya nggak perlu khawatir. Tapi tetap dengan namanya precaution, dengan upaya pencegahan maksimal. Ya, saya yakin nih begitu nanti kita kembali ada istilah apa new normal gitu ya, atau mungkin ingin berdampingan dengan COVID, tapi COVID-nya nggak mau berdampingan sama kita gitu kan, berdamai dengan COVID ya. Nah ya silakan berdamai dengan COVID itu kan. Mungkin orang nanti ketika masuk kerja akan, saya yakin sebagian besar akan tetap pakai masker gitu kan, walaupun udah dikatakan bebas pandemi. Saya yakin semua orang akan lebih parno untuk sering-sering cuci tangan. Kita semua akan bawa hand sanitizer
dan nggak boleh kehilangan itu tetap akan dilakukan gitu. Dan apakah itu bukti bahwa trade immunity kita akan berkurang? Ya nggak juga, karena benefit kita untuk ngejaga itu lebih bagus dibandingkan dengan risk coba-coba iseng-iseng main-main sama si udah deh dipaparin kuman aja biar itu kan nggak juga, kita nggak tahu. Mungkin itu jawabannya, Cuk. Maaf kalau nggak. Terima Dok. Ya. Baik, mungkin kalau misalkan ada sih boleh pertanyaannya kelima ya? Ada yang mau tanya lagi? Boleh nyambung nggak? Ilham. Cucu. Iya. Boleh ya? Mangga, Dok. Ilham. Ya. Ilham. Apa Mirna? Kenapa Mirna? Kaget ya Oh, berubah Mirna. mukanya itu. Sama-sama mau nanya. Lu dulu. Mau ulang tahun ya Mirna. Dok, saya duluan nih nanya ya. Ya. Kan penambahan kasus baru COVID ini kayaknya sih belakangan ini banyak klaster-klaster yang justru dari tenaga medis gitu ya, teman-teman dari tenaga medis, dari baik itu dokter ataupun perawat gitu. Kasus kemarin tuh dari Palembang itu ada satu rumah sakit tuh 28 orang gitu. Dari tenaga medis termasuk dokter dan perawat gitu, termasuk mungkin di lingkungan rumah sakit itu sendiri. Nah ini selaku dokter, selaku ya salah satu tenaga medis juga, itu penyebabnya kira-kira apakah mereka karena kekurangan APD ataukah karena mungkin kelelahan dalam bekerja yang working hours-nya jam kerjanya itu tinggi, atau mungkin karena APD sendiri itu membuat karena ya kalau saya baca-baca sih pakai hazmat itu katanya bikin kelelahan yang sangat gitu. Itu jadi mungkin daya tahan tubuh mereka jadi rendah atau gimana? Itu gimana, Dok? Kasih Dok. Ini susah nih pertanyaan nih, Ilham. Saya sendiri ya, nih kalau saya pribadi kebetulan saya bukan frontliner, saya tidak berada di garda terdepan. Kenapa? Karena satu, saya dokter anak gitu kan, yang kedua dokter spesialis yang di depan itu kan mereka teman-teman dokter umum, kemudian dokter-dokter yang berhubungan langsung tuh dokter penyakit dalam, dokter paru misalnya. Nah, sama perawat itu yang paling sering. Jadi kalau saya perhatikan kan ini penyakit baru nih, ini novel virus, sangat baru. Kita masih harus banyak belajar. Tapi yang sejauh ini yang diketahui adalah si virus ini nyebarnya itu lewat saluran napas kan, lewat percikan dahak, droplet masuk. Artinya apa? Sebenarnya proteksi yang paling memungkinkan dan harusnya kalau barrier itu tidak ditembus, yaitu lewat saluran napas. Jadi kalau istilahnya pakai masker gitu kan, apalagi pakai N95 dan bener pakainya, itu harusnya nggak sampai kemasukan virus. Kecuali di luar dugaan, misalnya nih, ternyata misalnya dia udah pakai, khawatirnya gini nih, udah pakai hazmat, itu kan level 3 gitu kan, level tertinggi, terus dia ternyata di luar dugaan pas lagi lengah sedikit aja, tangannya nggak benar-benar bersih, mungkin dia gatal hidungnya, terus usap-usap hidung, virusnya masuk, mungkin aja dari situ. Tapi kalau saya perhatikan, kenapa di rumah sakit itu paling banyak, dan sebenarnya sih tenaga kesehatan itu nggak sendirian ya, yang nggak sedikit juga yang meninggal itu ternyata siapa sih? Cleaning service meninggal, security meninggal, security yang kerja di rumah sakit, cleaning service yang dia kerjanya bersihin ruangan orang-orang yang sakit COVID, tugas pengantar makanan, bagian pantry meninggal. Cuma itu kan nggak ada di berita gitu loh, yang diberitain itu yang meninggal kalau nggak dokter ya perawat. Padahal mereka tuh orang-orang yang ikut juga, dan mereka sehingga kalau saya perhatikan adalah kenapa mereka bisa seperti itu. Satu, karena paparannya itu sangat tinggi, dan nggak tahu, mungkin hampir sehari kalau mereka satu shift kerja sekitar 8-12 jam ya segitulah waktu mereka terpapar, dan itu dalam satu hari. Kalau misalnya dalam seminggu dinasnya 5 hari, dikali aja 5 misalnya 40 jam. Ya, kita nggak tahu tuh dari 40 jam working hour-nya itu berapa banyak yang kemudian dalam satu menit misalnya atau 5 detik itu terekspos virus dan dia masuk. Itu yang sangat mungkin terjadi. Kenapa banyak tenaga kesehatan yang kemudian meninggal. Walaupun sebenarnya sih kalau dilihat lagi kan kasus baru itu
yang dari masyarakat community juga banyak ya, apalagi kalau di negara yang tracing-nya tinggi, yang bisa tesnya banyak. Di Amerika misalnya tuh kasusnya yang sangat banyak, itu ya udah di komunitas, di masyarakat itu juga banyak. Maka virus ini bisa kena semua orang. Maka dengan karakteristik masyarakat kita seperti ini, nggak ada cara terbaik adalah tetap di rumah. Dan ya lihat sendiri, kurva itu kan kita masih tetap naik terus, belum ada itu namanya flatten the curve aja belum, nanda itu belum, apalagi boro-boro turun. Jadi saya nggak ngerti kalau sampai ada kelonggaran PSBB itu, ya hitung-hitungannya tuh nggak masuk akal. Karena kan jelas banget ya, kita bisa ngelihat nambah 500, 400. Gitu Ham jadinya. Jadi paparan itu sangat penting, jumlah expose itu sangat penting untuk berisiko menularkan si virus. Walaupun APD-nya ada, tapi kita nggak tahu 1-2 kali lengah, ya qadarullah ya udah sakit. Gitu Ham. Ya, terima kasih Dok. Baik, mungkin yang terakhir dari Teh Mirna, mangga nanti daripada keluar dari Zoom meeting penasaran. Jauh-jauh datang. Luar Itu biasa. nyambung sama Ucu juga tadi kalau misalnya baca-baca di berita, meskipun nggak terlalu detail gitu, ada wacana herd immunity versus pelonggaran PSBB kayak gitu. Itu gimana itu realitanya dari konsep itu sama kita? Katanya bakal memakan, ya mengorbankan aja yang nggak kuat ya, lewat aja misalnya kayak gitu. Gimana tuh Dok buat ngadepinnya? Ya. Terima kasih Mirna. Ada juga perwakilan dari 27 yang di sini. Ini dia perwakilan semuanya. 25 ada, 27 ada, 26 ada, 22 ada. Oke, herd immunity itu jadi gini, herd immunity itu adalah namanya kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Misalnya gini, ada 100 orang di satu daerah. Maka dikatakan akan tercapai herd immunity atau kekebalan komunitas kalau misalnya 60 dari 100 orang itu sudah terbukti punya kekebalan. Ada juga itu kalau pakai angka 60 karena tiap penyakit, tiap kondisi itu angkanya itu beda-beda. Misalnya dia mematok kalau di imunisasi, di vaksin, konsep imunisasi itu patokan herd immunity itu di angka 95%. Jadi misalnya dari 100 orang, maka dikatakan akan tercapai herd immunity yang baik kalau 95 dari 100 orang itu sudah terbukti punya kekebalan. Nah, cara memperoleh kekebalan itu ada 2. Dengan kena virus yang bisa buat orang sakit itu, kan ada yang kemungkinan dia kena virus terus sembuh, nggak sakit, dan punya kekebalan. Ada yang kena virus, dia nggak sakit, dan tetap nggak punya kekebalan. Ada yang kena virus, dan kemudian sakit, bahkan dia bisa meninggal. Ada 3 kemungkinan seperti itu. Makanya namanya herd immunity itu paling bagus, idealnya itu adalah kalau dikenakannya bukan virus yang buat sakit, tapi virus yang dilemahkan atau dimatikan lewat vaksin. Dia nggak buat sakit, tapi dia justru bisa membentuk kekebalan. Masalahnya adalah vaksinnya belum ada. Jadi kalau kita belum mampu mencapai herd immunity dari vaksin. Vaksin itu baru ada mungkin paling cepat hitungannya tuh di akhir 2020. Itu paling cepat. Itu pun vaksinnya nggak bakal ideal. Tapi paling cepat lagi mungkin sekitar 18 bulan. Nah, maka kalau wacana herd immunity dalam artian bukan dari vaksin, maka otomatis itu adalah dari memaparkan virus yang buat 3 kemungkinan tadi. Nah, masalahnya adalah ini virus, lagi-lagi it's a novel virus. Ini adalah virus yang sangat baru. Kalaupun terpapar virus si SARS-CoV-2 ini, kita nggak tahu herd immunity lewat paparan virus itu akan tercapai kalau katakanlah apakah harus 60% masyarakat terekspos virus dulu, atau bahkan mungkin harus lebih baik lagi, harus 80% atau 90% masyarakat terekspos virus. Itu satu. Yang kedua adalah kalaupun yang terekspos virus tadi, itu berapa yang peluang kemudian akan tetap sehat, atau ada beberapa peluang yang tetap mati. Nah, emang ada yang mau milih untuk kena virus dan kemudian mati? Nggak ada yang mau milih. Maka kemudian sebenarnya sih kalau saya perhatikan, nggak ada tuh wacana, nggak pernah tertulis ya, wacana herd immunity sengaja itu nggak ada. Nggak pernah. Di negara kita nggak ada wacana seperti itu yang tertulis, nggak ada. Di negara lain pernah ada cetusan ide, tapi kemudian nggak jadi gitu loh. Karena mereka cuma sekedar berhipotesis, kemudian mereka batalin sendiri. Tapi yang kita lihat adalah, mungkin akhirnya kalaupun wacana itu nggak pernah muncul, tapi kok kalau kita
membiarkan begitu saja, akhirnya herd immunity itu akan terjadi secara alami gitu loh. Jadi orang-orang itu secara alami kemudian akan ya udah virusnya nyebar, kena sendiri, bisa sembuh bisa sakit, terbentuk kekebalan sendiri. Jadi ini secara alami, dan kalau yang alami ini dalam tanda kutip kita nggak tahu akan tercapai herd immunity itu dalam hitungan berapa lama, berapa bulan, apakah dalam hitungan 6 bulan atau bahkan setahun atau bahkan lebih dari setahun. Nah kalau nunggu sampai lebih dari setahun, berapa banyak orang akan mati, kapan pandemi ini akan berakhir, itu yang jadi masalah, jadi pertanyaan. Maka sekarang ya saya yakin harusnya sih PSBB nggak dilonggarin selama kurvanya belum melandai, sambil ya kalau mau bicara nunggu vaksin ya nunggu vaksinnya ada gitu. Cuma walaupun nanti vaksin ada pun saya nggak kebayang tuh ada vaksin harus diberikan ke sekian puluh juta orang di seluruh dunia, itu nggak gampang. Itu tantangan baru lagi. Tapi itu terlalu jauh mikirnya. Jadi mohon maaf kalau jawabnya panjang lebar, tapi semoga Mirna bisa dapat gambaran ya, meluruskan pemahaman herd immunity itu apa. Dan ya sebenarnya sih nggak ada kok wacana sengajain herd immunity itu sebenarnya nggak ada. Tapi semoga kalaupun nggak disengaja pun juga nggak ada yang nggak disengaja itu. Demikian, Mirna. Ya, atur nuhun. Baik. Dok, boleh dong saya nanya juga terakhir ya. Ini Ya, tentang saya ini di kemarin-kemarin makan minum probiotik tuh. Probiotiknya emang bagus ya. Jadi saya coba probiotik ternyata emang lumayan mempengaruhi gitu. Jadi kalau menurut dokter sendiri, soalnya kan dulu-dulu kan waktu lagi SARS itu kan memang SARS dan MERS banyak orang yang menggunakan probiotik ya sebenarnya. Nah, kenapa sekarang kok nggak ada apa namanya semacam kampanye untuk probiotik gitu? Nah, makasih dok. Terakhir. Baik, pamungkas nih pertanyaannya. Jadi ini pandemi itu buat orang panik. Maka apapun akan dilakukan untuk mencegah dia jadi sakit. Ada yang tadi kan misalnya Alia pakai minum kunyit misalnya atau empon-empon, terus mungkin ada yang minum suplemen vitamin, arti minum probiotik. Akhirnya semua ini kalau bisa dibilang masih dalam tahap, kalau mau tadi kan saya bilang ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau secara kuantitatif, apalagi level buktinya ilmiah itu seberapa tinggi, itu masih dalam tahap penelitian. Kalaupun ada penelitian-penelitian menunjukkan ada manfaat dari probiotik ini, dan kita meyakini penelitian itu, silakan aja konsumsi pakai. Tapi kalau misalnya ragu-ragu ya nggak usah dipakai. Tapi akhirnya adalah ini masuk dalam namanya terapi suportif atau penunjang, bukan terapi definitif. Karena terapi definitif itu adalah menemukan antivirus spesifik untuk SARS-CoV-2 yang terbukti efektif. Itu yang belum ketemu. Tapi apapun caranya silakan, asal masuk akal. Yang kedua, ya ini kan ada cost-nya ya. Kalau saya sih selalu, ngapain kita ngeluarin biaya tinggi, tapi kalau kemudian nggak ada manfaatnya juga. Misalnya kalau hitung itu harga probiotik sama harga rebusan kunyit, mana sih yang lebih murah? Atau mau pakai semuanya, silakan aja. Ya ini bagian dari ikhtiar upaya kita untuk mencegah kita dari sakit. Dan yang paling penting tadi ya, mungkin ini semua membuat mindset kita tuh menjadi mindset yang positif. Kita punya sugesti ya, wallahu alam, silakan saja. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih banyak buat Dr. Apin yang sudah banyak berbagi buat kita semua. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah hadir di acara ngajian online. Foto. Oke. Baik. Semuanya ditampilin videonya semuanya. Yang mau foto Kang Seti? Guna biasanya kemarin. Seti foto? Hah? Itu banyak yang belum nampilin mukanya tuh. Ji, mukanya jelas banget tuh si Haji. Haji lagi ngapain? Haji lagi jongkok di WC ya, Haji ya. Haji di kamar mandi. Haji jongkok di Haji. Aduh. Curiga sengaja ya. Terus si Haji menghilang dia. Ya, tuh Asri, Pipit tuh belum ditampilin mukanya. Yandi itu yang belum tuh. Dia juga belum dia. Kelihatan itu si connecting siapa Rofi. Robi connecting. Budi. Mukanya Di. Ya semuanya. Ayo dinyalain dong. Aci mana Aci? Indah, Ira, Rezi, Asri, Yandi, dia juga jauh tuh dia. Oke.
Siapa nih yang mau moto? Guna, Kang Guna. Siap. Ayo dadah semua 1, 2. Belum. Tak dulu dong. 3. Ji. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi yang belakang. Oke, 1, 2, 3. Cantik amat, Kik. Tuh, salah kan? 1, 2, 3. Mana dadanya? Guna, ulang. baju dia. Ji, lu malu-maluin 2 tambah aja, Ji. Dasar. Sambal. Sambal ya. Oke. Mulai lagi Kang Guna. Ya, siap. Mulai. 1, 2. Satu halaman gimana sih? Apa, Gun? Satu halaman itu nggak bisa ya? Nggak bisa nih, terpaksa harus 2. 2 kali. Sama buku. Itu jualan banget sih. Cepetan. Harus 2. Ini kalau ada yang bersin nggak bubar kan ya? Nggak pakai worry, tenang. Oke. Ya, BP lagi di mobil, lagi nyetir, Pak. Atur nuhun ya, Bu Moderator. Udah ditutup belum sih? Udah ya? Oke, terima kasih banyak atas kehadiran semua teman-teman, terutama yang sudah pada mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan jelas. Pada intinya ya, virus itu ternyata sedemikian kecil, jadi bisa mengalahkan kita yang khalifah di bumi. Enggak sih, nggak sampai kalah, mudah-mudahan kita nanti akan menang ya, mudah-mudahan. Tapi yang jelas, kita tuh nggak bisa sombong banget gitu. Jadi kita mesti banyak berpegang sama Allah, sama ya, kuat-kuatin agama kita ya. Karena emang ternyata kita tuh nggak berdaya sama virus kecil. Gitu. Jadi kita terutama di bulan Ramadan, kedepannya juga masih ada bulan Syawal, bulan suci. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini justru malah dengan berpuasa dan beribadah kita dapat meningkatkan imun tubuh kita. Ditambah dengan ilmu-ilmu terutama dari tadi Kang Apin misalkan ya. Mudah-mudahan kita juga dapat lebih waspada dan menjaga kesehatan sebagai profesion. Dan pada akhir kalam saya ucapkan mudah-mudahan kita semua selamat dan berhasil menangkan virus COVID, semua sehat, semua juga tetap melimpah, makin kuat iman Islamnya, dan makin erat persaudaraan kita sebagai anak-anak semesta. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ti, gue penasaran, Ti. Gue penasaran, Ti. Apa tuh? Dari tadi apaan yang jatuh itu? Keyboard tengah gubrak wae. Longgar karena sering dipakai setiap hari webinar wae mahasiswa kuliah online. Bos ya. Yang lebih mahal. Maklum 15 ribuan dah. Ya. Dokter Apin, makasih ya. Makasih, Pin. Dokter. Dokter Apin, makasih banyak. Makasih ya, Tia. Makasih semuanya. Apin, makasih. Makasih semuanya. Ya.